Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Saura dengan NIM 23063115557, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Budaya Melayu dengan dosen pengampu Pak M. Rizal Maidin Tambusai. Judul saya yaitu Tanah Ulayat. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pengertian tanah ulayat. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku atau datu. Secara hukum adat, tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun-temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemanakan. Di dalamnya juga tergandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis dan keanekaragamannya. Biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat. Selanjutnya, pengertian hak ulayat. Kata ulayat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti diurus dan diawasi. Dengan demikian, hak ulayat adalah kekuasaan untuk mengurus, mengawasi, dan juga menguasai tanah ulayat menurut hukum agraria. Nah, ketika kita membahas tentang tanah ulayat, kita tidak akan terlepas dari agraria, karena apabila kita mendengar kata agraria, kita akan mengingat tentang tanah. Nah, istilah agraria berasal dari kata aker dari bahasa Belanda, agros dari bahasa Yunani yang berarti tanah pertanian, ager dari bahasa Latin yaitu perladangan, persawahan, pertanian, agrarian dari bahasa Inggris yang berarti tanah untuk pertanian. Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu tanah ulayat menurut hukum adat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Menurut Budi Harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hak ulayat. Nah, secara umum, objek dari hak ulayat adalah tanah maupun perairan atau sungai-sungai perairan, pantai laut, dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri atau pohon lebah, pohon buah-buahan, pohon untuk pertukangan, beserta binatang-binatang yang ada di dalamnya. Namun, karena berbagai keadaan, maka objek dari hak ulayat itu dapat berbeda-beda. Menurut Sorojo Widyodiporo, objek dari hak ulayat meliputi ada tanah atau daratan sebagai ruang lingkup kehidupan, air atau perairan, kali, danau, sungai, ada tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar atau hutan, kayu atau buah-buahan, ada binatang yang hidup liar. Selanjutnya ada hukum tanah. Koseno mengatakan bahwa prinsip dasar dalam hak ulayat itu adalah yang pertama, bahwa tanah ulayat selalu harus dibedakan ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama dinamakan tanah kampung halaman. Bagian kedua dinamakan tanah sawah, tegal ladang, empang. Nah, bagian terakhir dinamakan tanah persediaan. Yang kedua, bahwa hak ulayat merupakan dasar segala macam hak perorangan atas tanah yang ada di atasnya, dan karenanya hak-hak perorangan yang membadinya tetap
bergantung dan tunduk pada hak ulayat. Yang ketiga, bahwa hak-hak perorangan atas tanah yang ada di atas hak ulayat itu, kualitas ikatannya dengan yang mempunyai hak digantungkan pada bukti nyata, intensitas dari pemanfaatan dan pemeliharaan tanahnya. Yang keempat, bahwa pemakaian dan pemanfaatan tanah ulayat atas dasar hak perorangan yang ada pada seseorang tunduk kepada asas kepatuhan atau kepantasan dalam menggunakan dan mengambil manfaat yang didasarkan atas penggunaan hak perorangan yang bersangkutan. Yang kelima, bahwa melampaui batas ukuran dalam memakai dan mengambil manfaat tanah atas dasar hak perorangan oleh yang bersangkutan akan mendapat teguran dari masyarakatnya, dan selanjutnya yang bersangkutan akan dikenakan hukuman berupa kewajiban berupa ganti rugi kepada masyarakat. Ratusan warga dari kaum Datuak Misabumi Pasaman Barat mendatangi kantor DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan protes penguasaan lahan milik mereka oleh KUD Saiyo Air Gadang. Warga disambut sejumlah anggota Komisi 1, 2, dan 3 DPRD Pasaman Barat. Warga meminta para anggota DPRD bisa membantu menyelesaikan sengketa lahan milik mereka. Menurut warga, sebelumnya mereka pernah diajak bermusyawarah. Namun dalam pertemuan itu, pihak KUD Saiyo Air Gadang menyatakan secara sepihak telah membeli lahan tersebut sejak 30 tahun lalu. Pertemuan berakhir tanpa penyelesaian. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.